Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusya menahan matahari diceritakan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, yakni seorang guru besar di Universitas Islam Yordania. Ada banyak mukjizat yang Allah berikan kepada para utusannya, sehingga Allah tunjukkan kebesarannya melalui para nabi dan rasulnya. Salah satunya seperti kisah kali ini, yakni adanya seorang nabi yang diberikan mukjizat dapat menahan matahari atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Nabi Yusya adalah seorang nabi dan panglima perang yang berhasil membuka tanah suci Baitul Maqdis untuk Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya karunia dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Beliau menceritakannya di dalam kitabnya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih seputar para nabi dan rasul. Syekh Umar menukil salah satu hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Umar menceritakan Nabiullah yang berperang untuk membuka sebuah tanah suci Mekah. Syekh Umar menceritakan Nabi Yusya bin Nun, salah seorang nabi Bani Israel. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi Nabi Musa dalam hidupnya. Beliau juga menemani Nabi Musa dalam perjalanan kepada Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya wahyu setelah Nabi Musa wafat. Nabi Musa mengangkatnya sebagai penerusnya di Bani Israel. Nabi Yusya adalah seorang pemimpin yang berkat jasanya tanah suci bisa direbut kembali. Saat persiapannya menuju kota hendak ditaklukkannya, Nabi Yusya berusaha agar pasukannya menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. Karena itu, beliau menyortir atau mengurangi prajurit yang menjadi biang kekalahan, karena hati mereka disibukkan oleh perkara dunia. Nabi Yusya mengeluarkan 3 kelompok prajurit yang tidak diizinkan untuk pergi berperang. Kelompok pertama yang dikurangi adalah orang yang telah berakad nikah tetapi belum menyentuh istrinya. Kelompok ini tidak diragukan lagi, pasti sangat tergantung hatinya dengan istrinya. Lebih-lebih dia masih muda. Lalu kelompok yang kedua adalah orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. Kelompok yang ketiga adalah orang yang membeli unta atau domba bunting sementara dia menantikan kelahirannya. Prinsip yang dipegang oleh Nabi Yusya ini menunjukkan bahwa beliau adalah panglima perang unggul, pemilik taktik yang jitu dalam memimpin, dan menyiapkan bala tentaranya sehingga kemenangan bisa diwujudkannya. Menurutnya, prajurit tidak menang dalam jumlah besarnya, akan tetapi dengan kualitasnya. Ini lebih penting daripada jumlah dan kualitas. Oleh karenanya, Nabi Yusya mengeluarkan orang-orang yang berhati sibuk dari pasukannya, yakni orang-orang yang badannya di medan perang, akan tetapi pikirannya bersama istrinya yang belum disentuhnya, atau rumah yang belum diselesaikannya, dan binatang ternak yang ditunggu kelahirannya. Apa yang dilakukan Nabi Yusya ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Talut ketika melarang pasukannya untuk minum dari air sungai, kecuali orang yang menciduk air dengan tangannya. Saat itu, hanya sedikit dari mereka yang minum. Talut telah membersihkan pasukannya dari unsur-unsur berlemah yang menjadi titik kekalahan. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kepada Rasulnya bahwa mundurnya orang-orang munafik di perang Uhud mengandung kebaikan bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak akan menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 47. Dengan pasukannya, Nabi Yusya berangkat ke kota yang hendak ditaklukkannya. Dia mendekati kota itu pada waktu asar di hari yang sama. Ini berarti kesempatan untuk membuka kota itu tidaklah banyak, karena berperang di malam hari tidaklah mudah. Dan bisa jadi hari itu adalah hari Jumat.
Dia harus menghentikan perang begitu matahari terbenam, karena itu berarti hari Sabtu telah tiba, dan perang di hari Sabtu hukumnya haram bagi Bani Israel. Maka dia harus mundur dari kota itu sebelum merebutnya. Dan ini berarti memberi peluang kepada penduduk kota untuk memperkuat pasukannya, memperbaiki bentengnya, dan menambah kekuatan senjatanya. Nabi Yusya pun menghadap matahari dan berkata kepadanya, "Kamu diperintahkan dan aku juga diperintahkan." Kemudian Nabi Yusya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya dan menunda terbenamnya matahari hingga kemenangannya pun terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa iman Nabi Yusya sangatlah besar. Beliau yakin kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala sesuatunya. Allah mampu memanjangkan siang sehingga kemenangan bisa diraih sebelum terbenamnya matahari. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sungguh matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusya ketika ia berjalan menuju Baitul Maqdis." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, urusan seperti ini tidaklah sulit bagi Allah Tuhan seluruh alam, dan kita mengetahui hari ini pun bahwa siang dan malam terjadi karena berputarnya bumi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepertinya perputaran bumi berjalan sangat lambat dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemenangan dapat diraih oleh pasukan Nabi Yusya pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lantas menghalalkan harta rampasan perang bagi umat manapun sebelum kita. Harta rampasan perang pada saat itu dikumpulkan, lalu api turun dari langit dan membakarnya, kecuali tidak seorang pun dari pasukan yang mengambilnya. Jika harta rampasan perang ada yang digelapkan, maka api akan menolak untuk melahapnya. Ini berarti Allah tidak ridho kepada mereka. Harta rampasan perang pada saat itu dikumpulkan, namun api tidak memakan apapun. Maka Nabi Yusya berkata, "Di antara kalian ada yang mengambil harta rampasan perang?" Untuk mengetahui siapa yang mengambil harta rampasannya, maka Yusya menyuruh masing-masing kabilah mengeluarkan satu orang untuk membalatnya. Maka tangannya akan menempel lengket di tangan orang yang berasal dari kabilah yang menggelapkan harta rampasan perang tersebut. Nabi Yusya membalat anggota kabilah itu satu persatu. Tangannya pun lengket 2 atau 3 orang. Dan Nabi Yusya berkata, "Penggelapannya ada pada kalian." Akhirnya mereka mengeluarkan sebongkah emas besar dalam bentuk kepala sapi dan diletakkan di antara harta rampasan yang lain. Kemudian api pun turun dan memakannya. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Yusya, sang panglima perang yang berhasil merebut tanah suci. Dengan mukjizat yang Allah izinkan, dia dapat menahan matahari dan memanjangkan waktu. Selain itu, ada hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini, yakni Nabi Yusya tidak mementingkan jumlah besar dalam menghadapi musuh. Beliau lebih memperhatikan kualitas pasukan perangnya. Beliau menyortir tentaranya dari para prajurit-prajurit yang hatinya tertambat dengan urusan dunia. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah Nabi Yusya yang menahan matahari. Semoga dari kisah ini ada manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.